Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazifa Alia Putri dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini, saya akan mencoba mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar sejarah Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih negara Indonesia tersebut dan bagaimana sih Indonesia itu bisa terbentuk jadi sebuah negara dan bagaimana keadaan Indonesia sekarang. Oke, mari kita bahas. Yang pertama itu Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau di Asia Tenggara. Indonesia juga memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 270 juta jiwa. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang sumber daya alam, mencakup mineral, hutan, keanekaragaman hayati, serta sumber daya perairan yang cukup melimpah. Lalu bagaimana sih Indonesia itu bisa terbentuk gitu ya? Proses pembentukan suatu negara ini merupakan hasil dari perjuangan yang panjang yang diwarnai oleh sejarah yang kaya dan cukup rumit. Sejak zaman dahulu, Nusantara telah menjadi pusat dari berbagai peradaban dengan kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya, mulai dari Sriwijaya dan Majapahit yang menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan inilah yang menjadi cikal bakal pembentukan konsep pemerintahan dan kehidupan berbangsa yang terstruktur. Di era penjajahan Belanda dan kependudukan Jepang, ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap wilayah dan masyarakatnya. Perlawanan melawan penjajah, baik secara militer maupun pemikiran, menguatkan semangat nasionalisme terutama di abad ke-20. Berbagai macam organisasi, pergerakan, dan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir yang memiliki peran penting untuk menyatukan upaya dan mempersiapkan kemerdekaan. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober merupakan bukti nyata tekad bangsa untuk bersatu sebagai suatu tanah air. Dan puncak dari perjuangan ini yaitu tercapainya dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun, untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut, bangsa ini melalui perjuangan diplomatik dan militer melawan penjajah yang berupaya kembali ingin menguasai Indonesia. Dalam sejarah politik pasca kemerdekaan, Indonesia sempat mendirikan Negara Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS. Nah, melalui perjanjian konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Sayangnya, RIS tersebut tidak bertahan lama. Peristiwa ini menandai pembentukan Indonesia sebagai negara yang definitif dengan wilayah yang lebih luas dan komitmen yang lebih kuat terhadap persatuan dan kesatuan. Lalu, bagaimana keadaan Indonesia sekarang? Saat ini, Indonesia berdiri sebagai negara perekonomian terbesar di Asia Tenggara yang tergolong dalam kelompok negara berpendapatan menengah. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia didorong oleh beberapa sektor, yaitu terutama di sektor jasa, industri, dan manufaktur, serta kemajuan dalam teknologi dan digitalisasi. Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi berbagai tantangan yang ada seperti ketidakmerataan pembangunan antar wilayah, kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya. Jadi, salah satu langkah yang sedang diambil yaitu dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kawasan Nusantara di Pulau Kalimantan. Proyek ini dirancang untuk mengurangi tekanan di Jakarta yang menghadapi kemacetan,
polusi yang buruk, dan risiko bencana sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.